Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini, video yang keempat ini, kita akan membahas suatu hadis yang menceritakan tentang azab neraka yang paling ringan. Yang mana bunyi hadisnya, hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bi ahwani ahli nari azaban law kanat lakat dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi adama alla tusrika ahsibuhu qala ala adkhilakan nara fa abaita lisyirka illa syirka, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, yaqulullahu tabaraka, Allah berkata yang maha diberkati, wa ta'ala dan maha tinggi, li ahwani ahlin nari, bagi dan paling tinggi, bagi paling ringan penghuni neraka, azaban law kana, azab jikalau ada, law lakat dunia, bagi engkau dunia, wama fiha, dan apa padanya, maksud ini isinya, akunta muftadiya biha, apakah engkau akan menukar dengannya? Fayaqulu na'am, fayaqulu qad aradtu, sungguh aku menginginkan, minka ahwana, dari engkau lebih tinggi, lebih ringan, min hadza, dari ini, wa anta fi sulbi, dan engkau pada calon anak cucu Adama anni la tusrika, bahwa tidak mensyirikatkan, ahsibuhu, aku menduganya, qala wala, dan tidak, udkhilakan naro, aku akan memasukkan engkau ke neraka, fa abaita ila syirka, maka engkau jangan syirik. Jadi maksud hadis di sini maksudnya itu bahwa Allah di akhirat akan bertanya kepada orang di dalam neraka yang paling ringan azabnya, atau penghuni neraka yang beruntung. Maksudnya ini azab yang paling ringan, neraka yang azabnya paling ringan. Apa kata Allah kepada orang tersebut?
Jikalau ada untukmu dunia dan apa yang ada padanya, maksud ini dunia beserta isinya, seandainya kamu punya dunia itu, apa kamu mau menembus azabku yang paling ringan ini dengan menukar dengan dunia beserta isinya? Maka engkau akan dibebaskan dari azabku yang paling ringan ini. Ini semacam tawaran atau berandai-andai, karena tidak mungkin orang mempunyai dunia beserta isinya. Apalagi saat itu dia sudah dimasukkan ke dalam neraka, yang tidak mungkin lagi akan kembali ke dunia. Tapi percakapan ini Allah gambarkan kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah ringan atau tidaklah main-main dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Apa jawaban orang yang ditawari Allah dengan tawaran yang pengabdian tersebut? Andaikan aku punya dunia beserta isinya, aku akan menukarnya, aku akan merelakan dunia itu dikembalikan kepada Allah agar dia bisa dibebaskan dari azab neraka yang ringan ini. Tentunya Allah kemudian menegaskan, sebenarnya dulu aku sudah menginginkan dari kamu yang lebih ringan daripada ini, yang ketika itu engkau baru dalam cikal bakal calon cucu anak Adam, agar engkau tidak mempersirikanku atau memperserikatkan Allah. Maksudnya di sini, dulu telah aku katakan agar kamu tidak syirik dan agar kamu tidak masuk ke neraka. Jadi pelajaran dari hadis ini bahwasanya azab neraka itu bukanlah main-main. Adapun azab di neraka itu yang paling ringan itu tidak akan bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Marilah kita mengejar dunia. Jangan kita sibuk dengan dunia. Marilah kita kejar akhirat. Jangan kita sibuk dengan mengejar dunia. Ada suatu pepatah atau suatu kata-kata dari ulama itu, kalau engkau kejar dunia, tentunya akhirat tidak akan engkau dapat. Dan kalau engkau mengejar akhirat, dunia beserta isinya dan akhirat akan engkau dapat. Karena itu, jangan kita lalai dalam beribadah, sebab azab yang paling ringan pun tidak akan mampu membayar, tidak akan mampu dibayar oleh dunia beserta isinya. Dan hadis ini ada kaitannya dengan pendidikan, yang mana hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akidah, khususnya percaya kepada akhirat atau neraka. Akhirat di sini adalah percaya dengan azab di neraka. Betapa kerasnya azab neraka. Sasaran dari hadis ini agar peserta didik paham bahwa azab di neraka itu adalah azab di neraka itu ada dan menyakitkan. Dan yang kedua, mengajarkan metode menjelaskan sesuatu dengan metode tamsil. Maksud tamsil ini perumpamaan atau bisa kita sebut juga dengan berandai-andai. Allah menjelaskan perbandingan azab neraka paling ringan dengan dunia beserta isinya. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa azab neraka itu pasti ada dan nyata dan menyakitkan, dan azab di neraka itu tidak mampu dibayar oleh dunia beserta isinya. Oleh karena itu, jangan kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita diciptakan di atas bumi ini tidak lain dan bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kita terhindar dari azab neraka. Sekian video kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.